Untuk masalah lafaz-lafaznya adzan, ya, ini bermula ketika pada suatu hari, pada suatu malam, ya, Rasulullah bermusyawarah bersama dengan para sahabat-sahabatnya untuk mencari, ini terjadi di awal-awal Islam, ketika Nabi sedang berada di Madinah atau setelah hijrah. Jadi setelah hijrah itu agama Islam itu sedang naik daun kalau bahasa sekarang, sedang menuju proses kejayaan ketika Nabi berada di Madinah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat sedang berkumpul bermusyawarah untuk mencari cara bagaimana caranya untuk memberitahukan kepada orang Islam yang lain, masyarakat sekitar, bahwasanya waktu sholat itu sudah masuk. Bagaimana caranya ini? Dengan apa? Agar orang-orang tahu kalau waktu sholat itu sudah masuk. Sebagian sahabat ada yang berpendapat begini, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita beri tanda masuknya waktu sholat ini dengan membunyikan lonceng? Jadi ketika ding 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 ding, berarti tanda sholat sudah masuk. Rasulullah kurang berkenan dengan hal itu. Karena apa? Karena lonceng itu identik dengan orang Nasrani, orang Kristen, orang Nasrani. Kemudian sebagian sahabat lagi ada yang usul, ya Rasul, bagaimana kalau pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat ini ditandai dengan niup trompet. Jadi ketika masuk waktu sholat kita tiup trompet, Rasulullah pun kurang berkenan dengan hal itu, karena peniupan trompet itu identik dengan Yahudi, agama Yahudi. Kemudian ada lagi sahabat yang berpendapat, ya Rasul, bagaimana kalau waktu sholat itu kita tandai dengan menyalakan api, kayaknya pencor mungkin dulu. Ketika masuk waktu sholat ditandai dengan menyalakan api. Rasulullah pun kurang berkenan, karena api itu identik dengan majusi, orang majusi. Akhirnya setelah tidak menemukan cara, ya, dengan sedikit, sebenarnya Rasul tidak suka dengan cara membunyikan lonceng, tapi diambil keputusan tersebut oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya diperintahkan besok ketika masuk waktu sholat itu kalian harus membunyikan lonceng sebagai tanda itu sudah masuk waktu sholat. Nah, salah satu dari sahabat yang ikut musyawarah tadi itu ada sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Setelah itu mereka semua pulang rumah. Dan Abdullah bin Zaid itu ketika pulang rumah, kemudian dia tidur. Dalam mimpi, Abdullah bin Zaid ini melihat seseorang, ya, berbaju hijau mondar-mandir di depannya dengan membawa lonceng. Akhirnya ditanya oleh Abdullah bin Zaid ini, wahai hamba Allah, apakah hendak kamu jual lonceng tersebut? Dan karena
Abdullah bin Zaid itu tadi ikut musyawarah bahwasanya Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat agar ketika masuk waktu sholat itu membunyikan lonceng. Pas kebetulan Abdullah bin Zaid itu lihat orang membawa lonceng. Ditanya, "Wahai hamba Allah, apakah lonceng itu hendak kamu jual?" Kata Abdullah bin Zaid. Terus orang tadi itu balik bertanya, "Untuk apa kamu mau membeli lonceng ini? Buat apa?" Terus kata orang tadi, kata Abdullah bin Zaid, "Untuk saya buat sebagai tanda ketika masuk waktu sholat, seperti yang diperintah oleh Rasul." Lantas apa kata orang tersebut? "Apakah kamu mau saya ajarkan sesuatu yang lebih baik dari ini sebagai tanda bahwasanya sholat itu telah masuk, waktu sholat telah masuk?" Monggo, kata Abdullah bin Zaid. Ya, akhirnya oleh orang tersebut itu diajarkan tentang azan itu, azan yang seperti kita dengar saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an. Terus sampai selesai. Sebagaimana azan kita saat ini. Nah, begitu Abdullah bin Zaid ini terbangun, dia langsung menuju ke Rasulullah. "Wahai Rasul, saya bermimpi bertemu dengan ini diceritakan." Apa yang ada dalam mimpinya itu diceritakan oleh Abdullah bin Zaid ini. Beserta dengan bahwasanya dia telah diajarkan seruan untuk mematuhi sholat seperti ini. Apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata, "Betul sekali mimpimu itu. Bangunlah," kata Rasulullah. "Pergilah kamu ke Bilal, ceritakan apa yang kamu alami ini tadi kepada Bilal, dan biarkan Bilal yang memandangkannya. Biarkan Bilal yang memandangkannya. Karena suara Bilal lebih lantang daripada suara kamu." Nah, itu adalah asal-muasalnya adzan. Dan orang yang pertama kali mengumandangkan adzan itu adalah sahabat Bilal. Makanya sekarang orang yang adzan itu disebut Bilal muadzin atau Bilal.